Dari sini kita bisa membuat semacam strategi ya, bahwa ketika kita mau memilih prodi di dalam SNMPTN, perhatikan betul. Halo Sobat Top 10, kita ketemu lagi setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Kali ini kita memasuki episode yang ke-16. Pasca live streaming LTMPT yang ketiga, banyak informasi baru tentang strategi SNMPTN 2021. Inilah dia resume materi yang akan kita bicarakan pada edisi kali ini. Sebelumnya, yuk subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Saya juga berbagi informasi setiap hari lewat Instagram menuju PTN, silahkan di follow. Yuk, mari kita mulai. Baik, yang pertama adalah tentang strategi pilihan prodi dan PTN. Ini juga menjadi pertanyaan kamu ya di beberapa platform, apakah itu Instagram atau kolom komentar YouTube ini. Nah, kita akan lihat dulu cara memilih prodi dan PTN yang sewilayah, cara memilih PTN lintas wilayah, dan aturan lintas jurusan pada SNMPTN. Oke, mari kita menuju ke ketentuan yang ini. Lihatlah pilihan program studi. Di sini setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Contohnya adalah yang seperti ini. Ini adalah contoh apabila 1 PTN. Boleh 1 PTN langsung 2 prodi, atau contoh yang seperti ini 2 PTN 2 prodi. Prodinya bisa sama, bisa beda kalau 2 PTN ya. Nah, kemudian pada ketentuan yang kedua ada pernyataan begini, jika memilih 2 program studi, salah satu PTN harus berada pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK asalnya. Jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Ini maksudnya begini, bukan berarti kalian harus memilih di luar provinsi. Misalkan kalian memilih 2 PTN dalam 1 provinsi, maka itu tidak ada masalah ya. Ini yang dimaksud adalah jika kalian ingin lintas provinsi, tidak bisa dua-duanya atau 2 PTN-nya berada di provinsi yang lain. Salah satu harus berada di provinsi asal atau wilayah asal. Namun jika kamu ingin memilih PTN itu sama-sama pada wilayah asal sekolahmu, maka itu diperbolehkan. Nah, untuk aturan lintas jurusan pada SNMPTN maupun SBMPTN, silahkan lihat paparan dari Prof. Budi berikut ini. Pada prinsipnya, sekali lagi, kan ada, kalau kita bicara di SBMPTN itu ada campuran, ya kan? Kelompok campuran. Artinya ada satu orang memilih di prodi IPA dan prodi IPS. Ya. Kalau itu ada, berarti sebetulnya secara aturan itu diizinkan, ya kan? Jadi sebagai contoh, anak IPA mengambil 1 jurusan IPA, kedua IPS, itu banyak sekali. Artinya adik-adik yang diterima di manajemen, di akuntansi, di HI, di komunikasi, di beberapa itu, ya, ilmu sosial itu banyak sekali yang adik-adik dari IPA. Ya. Tetapi adik-adik yang dari IPS mengambil IPA, itu yang sebetulnya jadi masalah. Karena berdasarkan data-data yang kita miliki, adik-adik dari jurusan IPS kok mengambil IPA, misalkan kedokteran gigi, kedokteran atau fisika, kimia, itu banyak gagalnya. Hanya setelah masuk, mungkin masuknya bisa karena ikut bimbingan tes dan sebagainya. Tapi begitu masuk kuliah, itu jadi masalah. Nah, yang kita maksud dianjurkan, terutama yang di SNMPTN atau SBMPTN itu dianjurkan tidak mengambil lintas jurusan, itu terutama sebetulnya adik-adik yang IPS itu tadi. Kekhawatiran kita kegagalannya jadi tinggi. Ya. Tapi pada prinsipnya kalau ditanya boleh nggak boleh? Boleh, silahkan. Pada dasarnya lintas minat itu tidak dilarang, namun nanti akan ada penegasan apakah jurusan yang akan kamu tuju itu memperbolehkan lintas minat. Biasanya PTN-PTN akan menyajikan ini jurusan apa bisa dipilih oleh anak apa, apakah boleh dipilih oleh anak IPA, anak IPS, anak bahasa, keagamaan, atau bisa dipilih oleh SMK. Itu nanti keterangannya akan ada. Oke, sekarang kita menuju ke yang kedua mengenai nilai rapot. Ini banyak juga yang bertanya, nilai rapot yang diinput pada PDSS itu pengetahuan saja atau keterampilan. Pada panduan penilaian PDSS di sini tersaji seperti ini teman-teman. Kalian lihat yang poin 2.
isi nilai pada kolom nilai kognitif atau PPK dengan skala 4 dan skala 100. Ini yang tahun kemarin. Nilai kognitif itu berarti adalah nilai pengetahuan. Jadi tidak dirata-rata antara nilai pengetahuan dan nilai keterampilan, tapi hanya nilai pengetahuan saja atau nilai kognitif. Ini juga pertanyaan yang sering kamu tanyakan, SNMPTN pakai matematika wajib atau matematika peminatan? Silakan lihat paparan dari Prof. Budi Widyabroto berikut ini sebelum kita analisis ya, atau kita interpretasikan. Matematika wajib atau minat. Jadi intinya begini, teman-teman semua. Kalau kita bicara TPS, tes potensi skolastik, itu di situ sudah ada kuantitatif. Kuantitatif itu sebetulnya adalah matematik dasar. Kalau kita bicara dasar ini, itu ya anak IPS bisa mengerjakan, anak IPA mungkin lebih bisa mengerjakan. Jadi itu ya. Tapi kalau matematik di Saintek ya itu matematiknya pelajaran mata pelajaran matematik pada waktu di SMA. Nah, ini sebenarnya adalah pertanyaan yang sering diajukan oleh anak IPA. Matematika wajib itu adalah matematika yang ada di semua program SMA, MA maupun SMK. Artinya ini adalah matematika umum. Nah, menurut saya matematika yang spesifik menjelaskan anak IPA ya matematika peminatan. Namun kita tidak perlu terlalu bingung dalam hal ini ya, karena pada saat input PDSS itu semua nilai dimasukkan. Intinya biar panitia aja yang bekerja untuk menentukan nasib kamu bisa lolos SNMPTN ataukah tidak. Nilai yang digunakan untuk pemeringkatan atau perankingan di sekolah. Yang berhak menentukan siapa yang eligible untuk ikutan SNMPTN atau tidak adalah sekolah kalian. Nah, LTMPT memberikan rambu-rambu seperti ini. Jadi untuk jurusan IPA mulai dari matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Kemudian untuk IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, geografi, bahasa, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Apakah bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Korea, tergantung dari sekolah kalian. Kemudian untuk SMK adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Ini yang akan menjadi kriteria sekolah untuk menilai atau meranking kalian siapakah yang bisa atau siapakah yang eligible ikutan SNMPTN dan siapakah yang tidak eligible. Pada poin yang kedua, sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Nah, ini kemudian saya lanjut ke pertanyaan yang ketiga, apakah sertifikat mempengaruhi pemeringkatan? Sesuai dengan arahan dari Prof. Nase, beliau mengatakan bahwa hak sepenuhnya dari sekolah untuk menentukan siapa yang eligible dengan rambu-rambu ini. Bisa saja sertifikat juga dimasukkan dalam pemeringkatan oleh sekolah karena ini memang merupakan wewenang penuh dari sekolah. Bisa iya, bisa tidak. Yang jelas sekolah yang akan menentukan dengan panduan kriteria yang sudah dijelaskan oleh LTMPT ini. Nah, sekarang perihal blacklist. Silakan simak dulu paparan dari Prof. Budi ini. Kalau masalah sanksi itu ya itu masing-masing perguruan tinggi lah. Artinya ya kalau di blacklist tidak ada yang diterima, saya kira tidak. Tetapi kalau mungkin ada pengurangan karena misalkan sudah diterima di SNMPTN 15 orang, tapi kok yang hadir yang datang daftar ulang hanya 7, kan 50% lebih. Nah, itu kemungkinan perguruan tingginya akan memberikan pengurangan jatah atau kuota untuk SMA tersebut, kemungkinan seperti itu. Jadi tidak serta-merta kakak kelas kalian yang lolos SNMPTN kemudian tidak dimasuki menjadikan sekolah kalian di blacklist pada tahun berikutnya. Yang ditekankan oleh Prof. Budi adalah ketika kakak kelas kalian lolos SNMPTN dan tidak dimasuki, maka akan mengurangi poin dari indeks sekolah. Jadi kalau indeks sekolahnya itu turun, maka peluang siswa di sekolah tersebut pastinya juga akan turun juga. Walaupun tidak auto gagal, tapi peluangnya turun karena poin indeks sekolahnya menjadi rendah. Masuk yang kelima, peringkat paralel rendah versus peluang lolos SNMPTN. Ini maksudnya adalah apakah dengan peringkat paralel yang rendah, kemungkinan untuk lolos SNMPTN itu rendah juga. Rendah dan tidaknya ini tergantung dari pilihan prodi dan PTN kalian. Sebenarnya yang eligible ikutan SNMPTN itu mempunyai peluang lolos yang sama.
Tapi karena nilai kita itu secara paralel rendah, maka sebaiknya kita memilih prodi dan PTN yang relevan dengan nilai kita. Jangan sampai nilai kita yang rendah itu atau peringkat paralel kita yang rendah itu, kita kemudian mengambil keputusan memilih PTN-PTN yang secara klaster itu adalah klaster 1 dan secara prodi adalah prodi-prodi yang memang mainstream, favorit dan sangat ketat. Yang keenam, lulus SNMPTN tidak bisa ikut UTBK. Ini sudah jelas, silakan lihat paparan dari Prof Budi berikut ini. Mau lulus SNMPTN tahun berapa itu ya nggak boleh lah, karena ini sekali lagi kan sudah ada ketentuan bagi yang lulus SNMPTN tidak diizinkan mendaftar UTBK SBMPTN. Itu berlaku untuk umum, artinya termasuk lulusan tahun 2020 itu yang mohon maaf, saya kira kita konsisten aja tidak kan itu. Intinya di situ kalau sudah lulus SNMPTN, lolos ya, diterima di SNMPTN, maka tidak bisa lagi ikutan UTBK. Baik yang lolos SNMPTN tahun 2021, 2020, 2019 dan seterusnya. Intinya yang sudah lolos SNMPTN tidak diperkenankan ikut UTBK. Jadi silahkan pilihlah jurusan pada SNMPTN dengan tepat. Jangan mengambil jurusan yang sekiranya kamu memang tidak punya passion di situ. Sekarang kita masuk ke poin yang ketujuh adalah klasterisasi 9 bidang keilmuan. Prof Budi menyampaikan bahwa ini adalah bagian dari kerahasiaan yang dijaga oleh LTMPT dan tidak akan dipublikasi. Kata kuncinya itu adalah pemilihan jurusan yang relevan. Beberapa panitia pada tahun-tahun sebelumnya itu menyampaikan salah satu contoh klasterisasi bidang keilmuan itu misalkan bidang kesehatan. Apakah itu kedokteran, keperawatan, kebidanan, farmasi, dan seterusnya, itu adalah satu rumpun bidang keilmuan. Yang relevansi atau karakteristik nilai rapotnya akan dilihat apakah kimia dan biologinya mempunyai keunggulan dibanding dengan peserta-peserta yang lainnya, karena ketentuannya adalah memilih jurusan yang relevan. Yang terakhir adalah indeks sekolah. Indeks sekolah ini merupakan komponen yang menentukan peluang kita pada SNMPTN. Apa saja indeks sekolah itu? Indeks sekolah silakan simak yang berikut ini. Sebagai contoh, ya, kami dari LTMPT itu memberi data kepada perguruan tinggi, misalkan ya, data 3 tahun terakhir, jumlah dari sekolah A ini yang mendaftar SNMPTN dan yang diterima. Kemudian data yang mendaftar SBMPTN dan yang diterima. Kemudian juga prestasi dari mahasiswa berasal dari SMA A ini di perguruan tinggi tersebut seperti apa. Itu termasuk yang kemarin baru saja kita berikan itu adalah pemeringkatan SMA berdasarkan nilai TPS. Nah, itu semua kita berikan kepada perguruan tinggi. Sehingga perguruan tinggi tersebut itu akan melakukan proses seleksi SNMPTN berdasarkan sekolah itu punya indeks sekolah berapa. Yang indeks sekolah itu diperhitungkan dari alumninya itu seperti apa prestasinya. Kemudian juga nilai rapot. Nah, yang perlu saya tambahkan adalah akreditasi dari sekolah kalian. Ini juga mempengaruhi ya. Peringkat paralel itu juga mempengaruhi. Indeks sekolah merupakan instrumen dalam penentuan lolos SNMPTN apa tidak. Semakin tinggi indeks sekolah, peluang kamu juga semakin besar. Semakin rendah indeks sekolah, maka peluangnya juga tidak akan sebesar apabila indeks sekolahnya tinggi. Dari sini kita bisa membuat semacam strategi ya, bahwa ketika kita mau memilih prodi di dalam SNMPTN, perhatikan betul indeks sekolah kalian itu seperti apa. Jangan asal suka, jangan asal senang, tapi kalian lihat dulu, kalian riset dulu apakah poin-poin indeks sekolah yang telah dijelaskan oleh Prof Budi tadi itu ada di sekolah kalian. Silakan dicek dulu, karena SNMPTN ini merupakan jalur yang sangat penting buat kalian, dan buat kamu yang kepingin lolos SNMPTN tentu strategi itu harus kalian pakai. Kalau menginginkan analisis rapot, silakan cek link yang ada di deskripsi. Baik, itu dulu penjelasan kita. Apabila ada pertanyaan atau mungkin diskusi, silakan tulis aja di kolom komentar.
Demikian video kita kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan create your future.